Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya udah mengklik video ini. Lagi-lagi kalian ada di sini, terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum subscribe, boleh lah ya subscribe dulu channel ini. Nah, di video kali ini aku lagi-lagi mau ngebahas tentang komentar-komentar netizen tentang horor-horor nyata ya guys. Nah, di kali ini, di video ini akan membacakan sebuah komentar yang menceritakan bagaimana pengalaman dia yang pernah dia alami ketika dia semasa bekerja di sebuah pabrik. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita bahas langsung channel ini. Check it out. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya guys ya. Percaya nggak percaya, saya dulu pernah magang di PT terbesar di kotaku. Oh, jadi dia kerja di sebuah pabrik nih ceritanya guys. Pada tahun 2015. Dan saya bagian kantor. Oh, dia kerjanya di kantornya. Tapi pabrik dan gudang di sebelah kiri kantor. Oh, berarti dia deket dengan pabriknya guys. Semuanya lengkap. Alat-alat transportasi dari toko dan rel kereta masih ada semua guys. Jadi semuanya udah difasilitasi dengan lengkap guys. Setiap musim giling tebu pasti memerlukan sesembahan ya. Wah, setiap musim guys. Dan ternyata dia ini kerjanya di toko gula ya guys ya, giling tebu. Berarti kan toko gula ya, apa ya, pabrik gula ya guys ya. Kepala sapi dipendem. Jadi sesembahannya itu berupa kepala sapi. Dan kepala sapinya itu dipendam guys, dikubur di toko tersebut ya pastinya ya. Coba kita lihat lagi ya, kita baca. Tapi kalau kambing saya nggak tahu. Oh, maksudnya selain daripada hewan sapi dia nggak tahu ya guys. Dan itu setiap tahun. Wah, oh ya juga ya, kan nggak mungkin kan, mereka namanya juga pabrik gula, dia pasti akan giling tebu terus dong, minimal ya setahun sekali kan. Terus lanjut ya guys, dipendem di tengah-tengah pabrik guys. Wah, terus menggelar acara dangdut, wayang, game-game buat karyawan itu selalu ada guys. Wah, seru juga ya. Jadi setiap dia motong sapi itu ada acara dan kepalanya dikubur guys. Bahkan kantor lantai 3 saya itu buat gudang serbaguna. Oh, berarti nggak cuman kayak gula doang kali ya guys, maksudnya serbaguna. Jadi semuanya bisa tuh. Bisa dipakai, mungkin misalnya buat ngepak, terus buat nanti ngegiling juga bisa, terus nanti kadang-kadang bisa buat yang lain-lain lah ya, namanya serbaguna kan ya guys. Yang lapangan olahraga atau basket itu di bagian depan pabrik. Nah, ini akhirnya dia cerita nih guys. Pernah sekali disuruh antar dokumen ke situ. Oh, pernah sekali disuruh antar dokumen ke situ. ST ini maksudnya situ guys. Pabrik bagian persediaan barang. Nah, dia suruh nganterin dokumen guys. Diantarlah sama Bapak Sapam. Oh, dia ini dianterin juga sama Bapak Sapam guys. Jadi ditemenin, maksudnya nggak sendirian. Karena mungkin dia nggak terlalu paham sama gudang atau pabrik tersebut ya guys. Lewat lapangan basket. Dan sampainya di kantor situ, pabrik diajak muter dari awal masuknya tebu selesai pengepakan. Saya ngerasa merinding. Oh, jadi dia diajak muter guys. Dan di saat diajak muter itu dia ngerasa merinding. Tiba-tiba seketika dia merinding guys. Padahal masuk ke pabrik gede di kota-kotaku nggak sekali dua kali. Oh, jadi maksudnya dia tuh sering. Tapi kok kali ini dia ngerasa merinding. Sampai pas makan siang di warung deket situ ada Bapak Sapam tadi yang nemenin saya nganter. Oh, jadi dia akhirnya pergi ke tempat warung makan, dan ketika dia datang pergi tempat warung makan itu dia ketemu sama Sapam yang tadi nganterin dia guys. Yang nganter ke pabrik katanya. Ada meja makan kan banyak. Jadi duduklah Bapak Sapam sama 3 kawan saya juga. Jadi Bapak ini duduk barengan sama 3 kawan, yang kawan dan 3 kawan itu dia kenal juga guys. Diceritain kalau ke situ salam. Di bagian selatan pabrik ada pohon asem angker juga guys. Bapak Sapamnya cerita gitu ke kawan-kawan yang lain. Terus pas Sapam depan jaga kawannya itu, oh maksudnya jadi Bapak Sapam yang di depan, dia kan ngobrol sama 3 orang nih guys. Nah, salah satu dari 3 orang itu cerita juga nih. Dia bilang
kalau tidur di lapangan basket ada kursi panjang buat istirahat. Nah, jadi sapam-sapam sering nih tidur di situ, guys. Nah, tiba-tiba bangun jam 2 di tengah-tengah pabrik bagian atas penguburan kepala sapi tadi. Kejadian mistis tidur tiba-tiba di mana itu sering terjadi. Oh, jadi maksudnya tiba-tiba ada kejadian mistis ketika dia tidur yang bagian kepala sapi tadi, guys. Dan sebenarnya itu sudah sering terjadi, guys. Nah, ini di lain ceritanya, dicerita lagi nih, guys. Seperti satu kecamatan milik PT itu sendiri, saking gedenya dan banyaknya karyawan. Wah, berarti dia menggambarkan bahwa PT tersebut, pabrik tersebut tuh benar-benar besar ya, kayak satu kecamatan, guys. Wah, mantap nih kalau kita naik motor aja di situ, atau kita jalan kaki, capek ya, guys. Kalau kita naik motor bensin habis kali ya, karena kayak satu kecamatan coba, guys. Wah, keren banget sih ya. Untuk kejadian kecelakaan kerja juga ada katanya, guys. Di pabrik saat penggilingan tiba-tiba kakinya terjerumus mesin juga ada, guys. Waduh, ngeri banget ya. Tapi masih hidup. Tangan kepotong juga ada. Ya ampun, gak sebanding banget kan sama gaji atau pekerjaannya, gak sih? Terus sampai pas ledakan minyak juga ada, guys. Aduh, nauzubillah min zalik, semua cacat. Dan untuk yang meninggal saya benar-benar nggak tahu persis sampai sekarang, karena mungkin dirahasiakan sama pabrik, pikirnya gitu, guys. Hanya untuk mengingatkan, jika kita emang hidup di dua alam, jadi alangkah baiknya menghargai dan berdoa dalam bekerja, itu penting. Itu pesan dari dia ya, guys. Dan semua pesan selama itu baik, bagusnya kita ikutin dan kita terima gitu ya, guys ya. Mau kita jalani atau enggak itu urusan belakang lah ya, yang penting kita dengarkan ya, guys ya. Itu kan kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk semua orang yang mau melakukannya. Oke lah ya, buat kalian-kalian semua yang mungkin lagi kerja, atau kalian lagi kerja di sebuah PT atau dimanapun, atau cuman kerja secara sendiri, kerjaan sendiri gitu ya, punya sendiri, pabrik sendiri, punya sendiri gitu kan. Yang penting kita terus selalu di jalannya ya, guys ya. Jangan suka aneh-aneh deh ya, karena semua keburukan yang kita lakuin tuh biasanya nanti ujung-ujungnya juga datang ke dia sendiri ya, guys. Tapi nggak tahu deh ya, itu mah urusan dia dengan Tuhannya. Oke, buat kalian semua, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Buat kalian yang punya juga cerita, boleh lah ya bagiin di sini di Gmail ini, nanti kita bahas juga bareng-bareng. Dan wajib kisah nyata ya, guys, karena cuman kisah nyata yang bisa bikin kita jadi merinding. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.